biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Hufafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang memanggilnya Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling pertama atau dini memeluk Islam. Dalam bahasa Arab, bakar berarti dini atau pagi. Selain itu, Abu Bakar seringkali dipanggil Atik atau yang tampan karena ketampanan wajahnya. Nabi memberikan gelar As-Siddiq dikarenakan dia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Makkah mengingkarinya. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi di Makkah. Tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Karena kedekatan umur inilah Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Persahabatan keduanya tak terpisahkan, baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Bahkan persahabatan keduanya bertambah erat ketika sama-sama berjuang menegakkan agama Allah. Biarpun hidup pada zaman jahiliyah, berbagai kebaikan telah melekat pada diri Abu Bakar As-Siddiq sejak kecil. Lembut dalam bertutur kata dan sopan dalam bertindak merupakan sifat bawaannya. Ia juga berperasa dan sangat mudah tersentuh hatinya. Selain itu, Abu Bakar dikenal cerdas dan berwawasan luas. Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawaannya demi membela kaum muslim yang tertindas di Makkah. Abu Bakar tak segan-segan mengeluarkan hartanya. Salah satu kisah yang terkenal yaitu ketika menebus Bilal bin Rabah dari tangan majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Lewat perantara Abu Bakar, Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang teguh imannya. Melalui perantara Abu Bakar, banyak penduduk Makkah yang menyatakan diri masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwan, dan Ubaidillah bin Jarrah. Pada beberapa sahabat yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, mereka yang kemudian dikenal dengan nama Asbiqunal Awwalun. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang paling kukuh dan baik ketika di Makkah maupun di Madinah. Abu Bakar yang menemani Nabi melakukan hijrah ke Yastrib atau Madinah. Setelah tiba di Madinah, Abu Bakar tinggal di Sun, daerah di pinggiran kota Madinah. Di kota tersebut, Abu Bakar dipersaudarakan dengan seorang suku Khazraj yang bernama Kharij bin Sa'id dari Bani Harithah. Di rumah Khadijah tersebut, Abu Bakar tinggal. Hubungan antara keduanya bertambah erat ketika Abu Bakar menikahi anak Khazraj bernama Habibah di Madinah. Abu Bakar beralih profesi dan tinggal berdagang kain menjadi petani. Proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat manusia menghadapkan sesuatu kepada problem dan berat. Karena beliau tidak meninggalkan pesan apa-apa dan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat. Suasana wafatnya beliau, umat manusia sangatlah kebingungan. Hal ini karena mereka sama sekali tidak siap untuk kehilangan beliau, karena beliau pemimpin yang sangat baik, sahabat maupun sebagai pembimbing yang mereka cintai. Di tengah kekosongan pemimpin tersebut, ada sahabat dari golongan Ansar yang berkumpul di Saqifah Bani Saidah, sebuah tempat yang ditempati berkumpul bermusyawarah. Pertemuan golongan Ansar Saqifah Bani Saidah ditemani Sa'ad bin Ubadah, sahabat dekat dengan Nabi. Sa'ad bin Ubadah terkemukan di toko Khosroj. Pada waktu itu, Sa'ad bin Ubadah mengajukan wawasan dan gagasan tentang siapa yang akan menggantikan posisi Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat manusia atau umat muslim. Sa'ad bin Ubadah menyatakan bahwa golongan Ansarlah yang pantas untuk menggantikan posisi Rasulullah. Ia mengemukakan sambil berargumen bahwa kaum golongan Ansar telah banyak membantu Nabi. Kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan orang-orang kaum kafir Quraisy. Tentu saja gagasan dan wawasan tersebut diterima oleh golongan Ansar. Kaum Muhajirin berkumpul, yaitu Abu Bakar,
Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan sahabat-sahabat muhajirin yang lainnya. Ia mengetahui pertemuan golongan Ansor dengan Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Saidah. Ia langsung bergegas pergi ke sana. Selepas ia sampai, golongan Ansor pun nyaris bersepakat untuk membayat dan mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi pengganti Rasulullah. Kaum muhajirin datang dan golongan Ansor pun mengajaknya untuk membayat dan mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Kaum muhajirin diwakili Umar bin Khattab, Abu Bakar. Abu Bakar menolaknya dengan tegas karena alasannya golongan muhajirin lebih dulu memeluk agama Islam daripada golongan Ansor. Kaum muhajirin menjaga dan membantu Rasulullah selama 13 tahun dan menjaga dari penindasan kaum kafir Quraisy. Usulan Abu Bakar diterima oleh golongan Ansor karena golongan Ansor takut menolaknya. Karena golongan Ansar ingat betapa pada Nabi dan sahabatnya mengajaknya memeluk agama Islam. Ia berperan saudara dan berlarut-larutan. Dari sisi lain, sisi kualitasnya golongan muhajirin manusia terbaik dan yang pantas untuk menggantikan posisi Rasulullah menjadi pemimpin umat muslim. Kaum muhajirin pada saat bersamaan Abu Bakar menunjuk 2 orang di sampingnya yang sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kaum Ansar mencalonkan Zaid bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Al-Khazraj, sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi, hal tersebut mendapat perlawanan keras dari Al-Hubah bin Munzir. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengajukan 2 calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Zahrah dan Umar bin Khattab. Namun, kedua tokoh ini menolak usulan tersebut. Akan tetapi, Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka, dengan suara yang lantang, beliau membayat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembayatan pun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Basir bin Sa'ad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Telah terjadi pertemuan kaum muhajirin dan kaum ansar dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah. Mereka bermaksud membayat Ali dengan anggapan bahwa Ali lebih patut menjadi khalifah karena Ali berasal dari Bani Hashim yang berarti Ahlul Bait. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama menunjukkan bahwa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu, dikarenakan suku-suku Arab kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun-menurun. Setelah didapatkan kesepakatan dalam proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, kemudian ia berpidato, isinya yang berupa prinsip-prinsip kekuasaan demokratis yang selayaknya dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Yang pertama, pembukuan Al-Quran. Ketika perang Riddah terjadi, banyak menimbulkan korban dan tidak sedikit penghafal yang meninggal. Hal ini sangat merugikan dan sangat mengkhawatirkan. Bisa-bisa nantinya penghafal Al-Quran semakin banyak yang gugur, dan bisa-bisa pula Al-Quran bisa hilang karena banyaknya penghafal yang meninggal. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab pun mengeluarkan usulan untuk mencatat semua hafalan Al-Quran kepada para sahabat penghafal yang masih hidup untuk dijadikan warisan kepada generasi mendatang nanti. Abu Bakar ragu
dengan usulan yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Tetapi Umar bin Khattab meyakinkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa pengumpulan Al-Quran ini sangat penting untuk keutuhan Al-Quran itu sendiri. Kemudian Abu Bakar pun setuju dengan usulan yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menugaskan kepada Zaid bin Sabit menjadi untuk memimpin pengumpulan Al-Quran ini. Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai yang memimpin pengumpulan Al-Quran ini karena ia pemuda yang cerdas dan telah berpengalaman dalam mencatat Al-Quran. Kemudian Zaid bin Sabit melakukan tugasnya dengan baik. Perluasan wilayah baru atau futuhat, keberhasilan dalam perang Riddah, ancaman dari dalam Jazirah Arab dapat dikatakan teratasi, namun ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah yang bersifat sentral. Maksudnya, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah dalam hal melakukan atau menentukan jalan keluar dalam suatu permasalahan. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan tersebut dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syariah. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang. Di antaranya 1. Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. 2. Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya. 3. Amru bin As ditugaskan di Palestina. 4. Surah bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Ketika itu Syria berada di bawah kekuasaan Romawi pimpinan Kaisar Heraklius. Sebenarnya pengembangan Islam ke Syria ini telah dimulai sejak Nabi akan wafat di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Namun terhenti karena pasukan Islam mendengar berita tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini dilanjutkan kembali pada masa pemerintahan Abu Bakar. Usaha perluasan ini dipimpin oleh 4 orang panglima dan diperkuat lagi dengan datangnya pasukan Khalid ibnu Walid yang berjumlah sekitar 1.500 orang. Juga mendapat bantuan dari Mutannah ibnu Harithah. Khalid ibnu Walid sebelumnya telah berhasil mengadakan perluasan ke beberapa daerah di Irak dan Persia. Karena Abu Bakar mendengar bahwa Ubaidah kewalahan dalam menghadapi pasukan Romawi Timur di Syria. Lalu Khalid diperintahkan untuk membantu pasukan Abu Ubaidah. Pada waktu berlangsungnya perang melawan tentara Romawi Timur ini, datang sebuah berita tentang wafatnya Abu Bakar. Selanjutnya yang menggantikan kedudukan Abu Bakar adalah Umar ibn Khattab. Dikatakan bahwa Abu Bakar wafat dikarenakan menderita sakit yang parah selama 15 hari sebelum ia wafat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau konsen memerangi 3 kaum. Yang pertama, kaum yang murtad. Jadi jangan dipahami mereka masih berislam saat Nabi Muhammad wafat. Tidak. Buktinya ada sebagian kecil kaum yang murtad. Kenapa mereka murtad? Karena mereka berasumsi, mereka berpendapat bahwa kami berislam kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak ada, untuk apa kami Islam? Jadi mereka murtad. Yang kedua, kaum
atau orang yang mengaku sebagai nabi, yakni nabi palsu, seperti yang terjadi pada Musailamah Al-Kadzab. Beliau Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab karena Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai nabi yang menghalalkan yang haram. Yang ketiga, beliau konsen memerangi kaum muslimin yang enggan membayar zakat.